FIFA datang ke Indonesia. Lalu apa saja yang akan dibenahi oleh FIFA? Satu tersangka dari otoritas sudah ditetapkan. Lalu siapa lagi yang seharusnya jadi tersangka? Ada juga berita yang lagi viral nih, dan juga berita dari klub Liga 1. Semuanya akan kita rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA memang resmi mengirimkan surat pada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang isinya adalah salah satunya Indonesia tak akan dijatuhi sanksi atas tragedi Kanjuruhan. Namun demikian, ada beberapa poin yang kabarnya akan jadi rujukan FIFA soal pembenahan sepak bola di Indonesia. Salah satunya adalah FIFA meminta Liga Indonesia tak lagi digelar malam hari. FIFA memerintahkan sepak bola Indonesia paling malam digelar adalah pukul 17 alias pukul 5 sore. Alasan FIFA jelas karena memang ini adalah regulasi FIFA yang sesungguhnya. Karena dalam statuta FIFA, sebuah pertandingan sepak bola itu paling malam digelar pukul 18. Itu pun dengan berbagai syarat. Di antaranya jika kompetisi di negara tersebut kondusif dan aman. Sementara untuk negara-negara yang kurang kondusif, jam kick off diatur oleh FIFA itu adalah paling malam pukul 17.00. Sebenarnya apa yang diminta atau diperintahkan oleh FIFA soal jam kick-off ini sama dengan apa yang diminta atau diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Sejak awal liga, masyarakat Indonesia sendiri inginnya tak ada pertandingan yang digelar malam hari. Namun karena permintaan broadcast yang mengejar rating dan berbagai kecurangan PSSI dan PT LIB, akhirnya liga pun digelar malam hari. Dan terbuktikan sekarang kasus Kanjuruhan adalah akibat lalainya PSSI tak mendengarkan aspirasi masyarakat. FIFA sendiri kabarnya akan berkantor di Indonesia dalam 1 bulan ke depan. Uniknya, FIFA melakukan ini tanpa berkoordinasi dengan PSSI, tapi berkoordinasi langsung dengan Presiden Joko Widodo. Jadi istilahnya PSSI ini udah nggak dianggap ya oleh FIFA. Berbagai laporan dari tim penyidik tentang kebobrokan PSSI membuat FIFA kabarnya akan mengevaluasi PSSI. Bahkan ada kemungkinan PSSI akan diambil alih total oleh FIFA. Ya, PSSI memang sejauh ini digdaya di Indonesia. Pasalnya PSSI ini tak bisa disentuh oleh pemerintah karena PSSI bukanlah di bawah naungan pemerintah, tapi di bawah naungan FIFA. Jadi otomatis FIFA lah yang bisa ngatur PSSI, bukan pemerintah. Makanya meskipun sempat diminta mundur nih oleh masyarakat, Ketua Umum PSSI Iwan Bule ya adem-adem aja. Toh PSSI kan bukan tunduk sama pemerintah, PSSI tunduknya sama FIFA. Jadi mungkin bodoh amat ya pikirnya, mau bilang apa ke pemerintah asal jangan FIFA yang bilang, itu istilahnya. Selain jam kick off yang jadi sorotan oleh FIFA, ada beberapa hal lain yang juga disorot oleh FIFA. Soal stadion, FIFA meminta tak ada lagi stadion yang akan dipakai di tim Liga 1 masih menggunakan tribun lesehan atau berdiri.
Semua stadion yang akan digunakan oleh tim Liga 1 haruslah memiliki kursi single seat. Sementara di Indonesia sendiri, masih sedikit stadion yang pakai kursi single seat ini. Padahal dalam regulasi FIFA, stadion yang tak punya kursi single seat ini tak layak diverifikasi. Tapi kenapa ya kok di Indonesia diverifikasi ya? Lalu ada soal pintu gerbang stadion. FIFA mengatakan pintu stadion itu harusnya minimal lebarnya 15 meter dan tak boleh dikunci baik dari luar maupun dari dalam saat ada pertandingan. Dan faktanya di Indonesia ini masih belum dilakukan sampai sekarang. Di Indonesia itu biasanya kalau stadion udah full, pintu gerbang pasti akan ditutup dan dikunci. Alasannya supaya penonton yang mencoba masuk ke dalam lagi itu nggak bisa. Padahal ini dilarang kalau menurut FIFA. Karena dalam aturan FIFA, stadion tak akan membludak jika panitianya menjual tiket sesuai dengan kapasitas stadion. Jadi tidak ada istilah membludak penonton ya kalau emang tiketnya sesuai dengan kapasitas stadion. Dan tentunya masih banyak lagi kemungkinan yang akan FIFA lakukan pada sepak bola Indonesia, dan ini tentunya tak bisa diganggu gugat oleh PSSI. Kalau menurut saya sih ya udahlah, mending pemerintah aja sama FIFA yang beresin. Kalau bawa-bawa PSSI nggak bakalan beres urusannya, pasti kacau lagi kalau PSSI ikut campur. Nah, saat ini kan yang jadi tersangka tragedi Kanjuruhan dari pihak otoritas baru Direktur PT LIB saja, Ahmad Hadian Lukita nih. Tapi menurut beberapa analisis dan tim pencari fakta, harusnya masih ada lagi dari pihak otoritas yang harusnya jadi tersangka. Ya tentu saja dalam hal ini pihak broadcast dan PSSI. Kenapa demikian? PT LIB tak mengabulkan permintaan pihak polisi soal jam kick-off yang dimajukan itu kan tentunya harus melalui persetujuan dari broadcast dan PSSI kan. PT LIB mungkin gak akan berani nolak permintaan Panpel Arema kalau nggak disetujui sama broadcast dan PSSI. Nah makanya harusnya PSSI dan broadcast pun jadi tersangka dong. Broadcast demi rating akhirnya mengorbankan ratusan nyawa, dan PSSI demi uang dari broadcast pun demikian. Jadi ya harusnya bukan cuma PT LIB saja dong yang jadi tersangka, PSSI dan broadcast juga. Oke, kita akan sedikit bahas soal yang lagi rame nih, yakni soal Dadang. Siapa sih Dadang? Itu tuh yang katanya perwakilan Arema, atau dia bilang sih tim pencari fakta Aremania, yang viral gara-gara statementnya di acara Mata Najwa yang dianggap gak mencerminkan persatuan antar supporter. Ya gara-garanya Dadang ini bilang kalau Aremania itu bukannya gak mau Andi Peci alias pentolan bonek datang ke Malang dan ikut bantu usut tuntas kasus ini. Tapi si Dadang ini bilang karena ini pertandingannya kan pertandingan Arema versus Persebaya, jadi agak riskan. Ya kurang lebih gitu deh. Yang intinya omongan Dadang ini dianggap gak mencerminkan para supporter yang udah mulai bersatu dengan menganggap bonek itu masih musuh Aremania. Meskipun ini udah diklarifikasi ya sama si Dadang ini, tapi para supporter Indonesia maupun supporter Arema sendiri udah terlanjur kecewa dan emosi sama si Dadang ini. Lah aneh aja gitu, seluruh supporter Indonesia ini kan udah bersatu buat bantu usut tuntas tragedi ini. Dia seenaknya ngomong, biarkan ini kami urus sendiri. Belagu amat. Sebenarnya saya sih nggak mau bahas ya soal ini, karena udah banyak banget yang bahas. Tapi saya cuma mau menggarisbawahi aja nih, meskipun saat ini kata-kata supporter bersatu, perdamaian abadi, saling support dan lain-lain terus menggema, tapi kenyataannya pasti ada saja oknum-oknum yang sebenarnya dalam jiwanya tetap arogan, dan itu banyak di supporter manapun. Jadi istilahnya itu 10 orang yang ingin rukun, tapi ada 10 orang lagi juga yang nggak mau rukun. Dan mungkin Dadang ini salah satunya yang masih nggak mau rukun sama bonek, tapi keceplosan dia dan akhirnya ketahuan deh. Jadi nanti kalau kasus Kanjuruhan ini udah selesai dan liga udah normal lagi, tapi ternyata masih ada kerusuhan antar supporter, ya wajar
karena di dalamnya aja masih ada yang berhati busuk kok. Lanjut ke berita klub nih, dari Persib Bandung. Ada-ada saja kelakuan para bobotoh ya. Cuma gara-gara Luis Mia memposting foto sang anak yang kebetulan namanya sama, yakni Luis Mia Manzanares, yang sedang berulang tahun, para bobotoh berbondong-bondong mengomentari postingan ini dan meminta Luis Mia memboyong sang anak untuk main di Persib. Ya mana mungkin Luis Mia mau anaknya main di Liga Indonesia. Saat ini Manzanares baru aja nih direkrut klub Liga Spanyol nih, Getafe, dan sebagai catatan Getafe ini adalah klub asal Spanyol yang dekat dengan Real Madrid. Justru Luis Mia ini inginnya anaknya main di Real Madrid atau Barcelona. Jadi gak bakalan Luis Mia maulah anaknya main di Liga Indonesia. Terus Luis Mia ini kan liburan 3 hari ke Bali nih. Nah, liburannya aja masih digosipin loh. Ada aja yang bilang Luis Mia ke Bali ini buat ngebajak salah satu pemain Bali United. Tahu kan siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Ilyas Pasojevic yang jadi striker utama Luis Mia di timnas 2017. Tapi ini juga nggak bener ya. Luis Mia ke Bali itu cuma buat liburan dan ketemu sama teman-temannya sesama warga Spanyol yang memang banyak di Bali. Karena Luis Mia kan pernah tinggal di Bali selama setahun nih, jadi pasti banyak lah teman-temannya di sana juga. Tapi ketika Luis Mia mengunggah Instastory saat berada di sebuah tempat dengan nama Padel Club Bali, di mana tempat ini adalah tempat latihan tenis, ada juga Instastory di Padel Club ini mengunggah Luis Mia tampak bersama dengan Ilyas Pasojevic loh. Pertanyaannya adalah kapan ya foto ini diambil? Nah lo, jangan-jangan mau CLBK nih Luis Mia sama Spaso. Hihi.